Bismillahirrahmanirrahim. Di pantai tumbuh banyak kelapa. Airnya diminum para anak muda. Walau ilmu belum seberapa, namun keinginan untuk berbagi selalu ada. Sungguh harum bau minyak atsiri dibeli dekat kota Bukit Tinggi. Silaturahmi tidak perlu dicari, namun ciptakan sendiri dengan banyak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Elvita. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di UPTD SDN 02 Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. UPTD SDN 02 Tarantang adalah sekolah penggerak angkatan pertama yang terletak di kawasan objek wisata Lembah Harau. Daerah kami memiliki berbagai jenis bunga. Salah satunya adalah tapai. Tapai adalah sejenis makanan yang berasal dari singkong. Agar bisa menjadi tapai, singkong tersebut harus diberladi terlebih dahulu, yaitu zat yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Begitu banyak manfaat ragi untuk mengolah makanan. Bapak Ibu guru hebat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Sebagai kepala sekolah penggerak, saya mengibaratkan sebagai ragi yang bisa memberikan manfaat dan berbagi pengalaman yang bermanfaat, sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna. Bapak Ibu guru hebat, amanah yang sudah dititipkan sebagai kepala sekolah penggerak melatar belakangi praktek baik pengimbasan ini. Berikut saya tayangkan video pengimbasan yang sudah dilakukan. Pengimbasan kurikulum Merdeka pertama sekali dilakukan di Gugus Ketinggian, Kecamatan Harau. Pengimbasan dilakukan karena beberapa satuan pendidikan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan 4. Pada awal pengimbasan diberikan pemahaman tentang konsep apa itu kurikulum Merdeka, mengapa kurikulum berubah, dan perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Selanjutnya, peserta difasilitasi untuk menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, dan membuat alur tujuan pembelajaran, serta merancang modul ajar dan modul proyek. Peserta juga diingatkan untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar sebagai referensi untuk memaksimalkan pengimplementasian kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Kepala sekolah dan rekan guru yang mengikuti kegiatan sangat antusias sekali, sehingga saya tertantang untuk terus meningkatkan kompetensi diri melalui belajar mandiri dengan plafon Merdeka Mengajar atau mengikuti workshop pada beberapa komunitas belajar dan berdiskusi dengan kepala sekolah penggerak lainnya dan juga dengan fasilitator program sekolah penggerak tentang kurikulum Merdeka. Kemudian membaca berbagai buku panduan yang sesuai. Dalam melakukan pengimbasan, tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Di antaranya, sulit untuk membagi waktu antara tugas pokok sebagai kepala sekolah dengan pengimbasan yang dilakukan. Adanya perbandingan-perbandingan dan beberapa janji yang sudah disepakati
dibatalkan secara tiba-tiba dengan alasan kebutuhan guru yang mendesak. Tantangan lain yang dirasakan adalah guru sebagai lokomotif dan penggerak keberhasilan program Merdeka Belajar masih setengah hati untuk menerima kurikulum Merdeka ini. Di samping itu, kemampuan pendidik dalam menggunakan teknologi masih rendah. Namun, semua tantangan tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus berbagi, mengimbaskan kurikulum Merdeka. Seiring waktu berjalan, pengimbasan dilakukan bukan hanya di kecamatan saja. Alhamdulillah, rekan kepala sekolah dan guru-guru yang berada di luar kecamatan juga mempercayai untuk berbagi praktek baik dalam pengimbasan kurikulum Merdeka ini. Agar pengimbasan yang dilakukan bisa diterima dan lebih bermakna lagi, maka strategi yang dilakukan adalah dengan ragi tapai asyik, yaitu rajin berbagi, tambah pengetahuan dan ilmu dengan cara asik. Dalam setiap pengimbasan, kata asik menjadi strategi yang utama. Asik merupakan singkatan dari audiens, storytelling, inspiratif, dan keren. Dalam setiap pengimbasan, audiens atau peserta berasal dari usia yang berbeda. Ada guru yang baru saja bertugas dan ada guru yang akan memasuki masa pensiun. Tentu saja ini akan berpengaruh dalam pemahaman materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, dalam pengimbasan tersebut, peserta atau audiens harus diperhatikan supaya tidak terjadi hambatan dalam pemahaman. Berikutnya adalah S, yaitu storytelling, yang maknanya adalah dengan bercerita tentang praktik baik yang sudah dilakukan, menjadi lebih mudah menghubungkan materi yang disampaikan. Dengan menyampaikan informasi melalui kisah-kisah yang menarik yang terjadi di sekolah dan relevan dengan topik yang dibahas, sehingga pengimbasan lebih bermakna. Strategi selanjutnya yaitu I, yang artinya inspiratif. Dalam melakukan pengimbasan, ditayangkan video pembelajaran yang menginspiratif. Contohnya tentang pelaksanaan P5 yang sudah dilakukan atau kisah seorang kepala sekolah untuk menjadikan sekolahnya yang biasa-biasa saja menjadi sekolah yang luar biasa. Agar kegiatan pengimbasan lebih menarik lagi, di beberapa sesi dilakukan ice breaking yang keren-keren supaya suasana menjadi asik dan tidak membosankan, sehingga pengimbasan benar-benar menghasilkan apa yang diharapkan. Sekolah juga dijadikan sebagai pusat pengimbasan. Beberapa kepala sekolah dan rekan guru dari berbagai kecamatan berkunjung ke sekolah untuk berdiskusi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebagai kepala sekolah, saya bangga dan bahagia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Menurut saya, Ibu Winda Elvita dalam mengimbaskan kurikulum Merdeka di sekolah kami sangat baik sekali. Terima kasih Ibu Winda, kami sangat senang dengan keberadaan Ibu di sekolah kami. Penyampaian materi tentang implementasi kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Bu Winda sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Kami sungguh sangat berterima kasih kepada Ibu Winda Elvita. Bapak Ibu guru hebat, dengan ragi tape asik, diharapkan pengimbasan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi peserta. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.